Herobrine. Herobrine itu bukan karakter resmi di Minecraft. Dia cuma mitos yang lahir dari satu postingan forum tahun 2010. Seorang pemain ngaku lihat sosok kayak Steve, tapi matanya putih polos tanpa pupil. Berdiri jauh di balik kabut, terus hilang. Dari situ rumor nyebar cepet. Banyak pemain lain ngaku ngalamin hal aneh juga. Dunia mereka kebentuk aneh. Kayak ada yang ngebangun sendiri, bahkan muncul tanda salib terbalik di mode single player. Teori paling terkenal bilang Herobrine itu arwah adiknya Notch, pencipta Minecraft, yang katanya meninggal dan terjebak di dalam game. Tapi Notch sendiri pernah bilang, aku nggak punya saudara. Aneh kan? Dia nggak bilang Herobrine nggak ada, cuma bilang dia nggak punya adik. Dan yang bikin orang makin merinding, setiap update Minecraft selalu nyantumin kalimat ini, removed Herobrine. Kalau Herobrine nggak pernah ada, kenapa terus dihapus setiap update? Disk 11. Di Minecraft ada satu music disc yang nggak kayak lainnya, namanya disk 11. Kalau disk lain isinya musik tenang dari C418, yang satu ini cuman berisi suara aneh dan bikin merinding. Saat diputar, kamu nggak bakal dengar melodi. Yang kamu dengar cuma napas berat seseorang, langkah kaki tergesa-gesa, suara batu pecah, dan sesuatu yang terdengar kayak geraman dari kegelapan. Dari suaranya, kayaknya ada seseorang yang lagi dikejar. Napasnya makin cepat, langkahnya makin panik, sampai akhirnya terdengar suara benda pecah, lalu diam. Nggak ada ending lagu, cuma ketakutan. Banyak pemain percaya disk 11 itu adalah rekaman terakhir seseorang sebelum mati di dunia Minecraft. Ada yang bilang itu korban Herobrine, ada juga yang percaya itu suara developer yang terjebak di dunia game saat proses coding. The Farlands. Di dunia Minecraft, kalau kamu terus jalan tanpa berhenti, kamu bakal nemuin tempat yang nggak seharusnya ada. Namanya The Farlands. The Farlands muncul di versi Minecraft lama sekitar koordinat 12 juta blok dari titik awal. Di sana, dunia mulai rusak. Tanahnya naik turun nggak karuan, gua dan bukit saling tumpuk, dan seluruh lanskap kelihatan kayak mimpi buruk yang rusak. Ini bukan tempat yang dibuat Mojang, tapi hasil dari bug matematika di kode gamenya. Waktu kamu jalan terlalu jauh, angka koordinat jadi terlalu besar buat diproses dan dunia mulai kehilangan bentuknya. Tapi anehnya, banyak pemain bilang mereka ngerasa nggak sendirian di sana. Banyak teori bilang The Farlands itu adalah batas realitas Minecraft, tempat di mana dunia virtual dan dunia nyata mulai bentrok. Dan kalau kamu terlalu lama di sana, gamenya bisa crash, atau lebih buruk, duniamu bisa korup permanen. Entity 303. Setelah Herobrine mulai dilupakan, muncul sosok baru yang jauh lebih menyeramkan. Namanya Entity 303. Berbeda dari Herobrine yang lahir dari bug, Entity 303 disebut-sebut sebagai mantan karyawan Mojang yang dipecat lalu bersumpah untuk membalas dendam. Caranya dengan menyerang para pemain langsung dari dalam game. Rumornya Entity 303 bisa hack dunia Minecraftmu. Banyak pemain ngaku waktu mereka login ke server, dunia mereka berubah. Ada tanda salib, bangunan kebakar, dan file save hilang tanpa sebab. Kadang muncul pesan aneh di layar. You've been watched by 303. Entitas ini digambarkan mirip Steve, tapi pakai hoodie hitam, dengan mata merah menyala, dan selalu muncul sebentar sebelum duniamu crash. Teori paling terkenal bilang, Entity 303 bukan karakter, tapi virus buatan manusia. Dirancang buat menghancurkan server besar, tapi entah gimana, dia mulai hidup sendiri di dalam sistem Minecraft. Null. Di Minecraft, setiap karakter punya nama. Tapi pernah dengar nama ini? Null, sebuah entitas misterius tanpa identitas, yang katanya muncul kalau sistem game gagal membaca data pemain. Null digambarkan seperti Steve biasa, tapi seluruh tubuhnya hitam pekat, tanpa mata, tanpa wajah. Dia nggak bergerak cepat, tapi kalau kamu terlalu lama menatapnya, dunia Minecraftmu mulai rusak. Cahaya meredup, suara jadi aneh, dan Logchat mulai ngeluarin pesan yang nggak kamu tulis. Stop, leave, you don't belong here. Banyak teori bilang, Null itu bukan karakter, tapi entitas yang lahir dari kesalahan kode Minecraft. Di setiap game, kalau ada data hilang atau korup, sistem bakal ngisi dengan nilai 0, kosong. Tapi di Minecraft, entah kenapa, kosong itu berubah jadi sesuatu yang hidup. Giant Alex. Semua orang tahu Alex, karakter perempuan di Minecraft. Tapi
Bagaimana kalau dengan Giant Alex, sosok ini bukan karakter biasa dan bukan juga mod resmi dari Mojang. Giant Alex adalah entitas raksasa yang muncul di versi Java Edition 1,12,2 kalau kamu main di world dengan seed tertentu dan pengaturan grafik Moody Brightness. Dari kejauhan, kamu bakal lihat jejak kaki besar di tanah, bekas darah menyebar di sekitar, dan kabut tebal yang bikin jarak pandang cuma beberapa blok. Lalu, tiba-tiba di tengah kabut itu, kamu bisa lihat siluet sosok tinggi menjulang, tubuhnya kayak Alex tapi lusuh, kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya kosong hitam tanpa kehidupan. Banyak pemain yang nyoba explore seed itu bilang, setiap kali mereka coba rekam, filenya selalu korup. Kadang gamenya crash, kadang player spawn di tempat yang sama. Seolah-olah dunia itu menolak mereka keluar. Green Steve. Kita semua tahu Steve karakter utama Minecraft. Tapi pernah dengar tentang Green Steve? Sosok yang katanya hidup di dalam game bukan sebagai karakter, tapi sebagai peringatan dari Mojang yang gagal dihapus. Legenda ini muncul pertama kali di versi lama Minecraft Pocket Edition. Beberapa pemain ngaku lihat karakter mirip Steve, tapi dengan kulit hijau terang dan ekspresi wajah kosong. Nggak berkedip, nggak ngomong, cuman berdiri. Awalnya pemain kira itu bug tekstur, tapi setelah Green Steve muncul, dunia mereka berubah aneh. Pohon tumbuh tanpa daun, hewan menghilang, dan kadang file save mereka terhapus sendiri. Beberapa orang percaya Green Steve adalah eksperimen gagal Mojang, entitas yang diciptakan untuk menguji AI mob, tapi kemudian jadi rusak dan hidup sendiri di dunia game. Tapi teori lain bilang, Green Steve itu adalah entitas penjaga dunia yang muncul kalau pemain berbuat terlalu banyak kerusakan di lingkungan game. Dan ketika kamu menghancurkan terlalu banyak blok, Green Steve akan muncul dan memperingatkanmu. The Man from the Fog. Di Minecraft, kabut cuman efek visual. Tapi gimana kalau di balik kabut itu ada sesuatu yang hidup? Inilah legenda The Man from the Fog. Nah, sosok misterius yang muncul di dunia Minecraft versi lama saat render distance diset ke paling rendah. Ceritanya dimulai dari seorang pemain single player yang bilang dia terus lihat bayangan manusia tinggi di balik kabut putih. Setiap kali dia coba dekati, bayangan itu menghilang, tapi kalau dia menjauh, siluetnya muncul lagi, makin dekat. Pemain itu pikir cuma bug render, tapi saat dia periksa replaynya, di frame terakhir, tampak sosok tinggi berdiri tepat di belakangnya, wajahnya hitam polos, tanpa mata, tanpa mulut, cuma sosok manusia yang diam menatap. White Enderman. Pernahkah kamu mendengar tentang White Enderman? Sama seperti Enderman biasa, tapi seluruh tubuhnya putih. Bukan abu-abu, bukan glitch shader, tapi benar-benar putih menyala. Katanya, makhluk ini cuma muncul di dunia yang rusak. Dunia yang pernah dihapus, tapi somehow muncul lagi. Beberapa pemain bilang mereka melihat sosok tinggi di kejauhan. Ketika didekati, layar mulai bergetar dan game langsung crash. Setelah dibuka kembali, dunia mereka kosong. Semua blok hilang, seolah-olah dunia itu direset dari dalam. Banyak yang percaya White Enderman adalah penjaga dimensi gagal, versi pembersih dari dunia yang seharusnya tidak ada. Tapi yang paling menakutkan, kadang sosok itu bisa muncul bahkan di dunia survival biasa. The Knocker. Pernah main Minecraft dan dengar suara knock-knock pelan dari dinding gua? Hati-hati bro, bisa jadi itu The Knocker. Legenda ini pertama muncul dari pemain lama Minecraft versi beta. Mereka ngaku dengar ketukan samar setiap kali sendirian di bawah tanah. Awalnya dikira bug suara atau echo dari cave ambience, tapi suara itu selalu muncul tepat di belakang mereka. Ada yang bilang The Knocker adalah roh penambang yang mati di dunia lama Minecraft. Arwah yang terus mengetuk dinding minta dikeluarkan. Tapi ada teori lain, ini kalau suara itu bukan minta tolong, tapi memanggil. Begitu kamu gali ke arah sumber suara, biasanya kamu bakal nemu ruangan kecil kosong, tapi ada obor yang nyala sendiri. Dan setelah itu, suara ketukan berhenti. The Cave Dweller. Di Minecraft, gua selalu jadi tempat paling berbahaya. Tapi di antara semua monster yang bisa lo temuin, ada satu yang nggak pernah muncul di update list manapun, The Cave Dweller. Legenda ini bermula dari seorang pemain Reddit. Dia upload klip aneh dari mode survival di mana terdengar napas berat dari kejauhan. Awalnya dikira zombie atau warden, tapi suaranya terlalu nyata, pelan, serak, dan terasa dekat banget di headset. Pemain itu coba ngejar sumber suaranya, tapi setiap kali nyalain obor, bayangan itu bergerak menjauh. Dan di rekamannya,
ada sosok putih tinggi dengan tubuh kurus panjang, kulit kotor penuh darah, dan mata kosong yang bersinar merah samar. Banyak yang percaya The Cave Dweller bukan mob biasa, tapi entitas pembersih Minecraft yang muncul ketika dunia lo terlalu gelap, terlalu lama ditinggalkan, atau ada sesuatu yang ngintip balik dari dalam gua. The Midnight Lurker. Pernah main Minecraft dan tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngeliatin kamu dari jauh? Hati-hati bro, karena bisa jadi itu The Midnight Lurker. Ceritanya berawal dari pemain yang nemuin bug aneh di dunia survival. Setiap jam 00.00 waktu game, muncul sosok hitam tinggi berdiri di kejauhan. Tapi anehnya, dia nggak punya tekstur. Nggak ada mata, nggak ada wajah, cuma siluet gelap dengan aura biru tipis di sekitarnya. Begitu pemain nyalain obor atau coba deketin, sosok itu langsung hilang. Tapi setelah itu, muncul tulisan aneh di chat, I see you. Dan tiap kali pemain itu tidur di kasur, kamera berubah sebentar, nunjukin wajah hitam kosong, tepat di depan layar. Mojangku nggak pernah ngomong apa-apa soal makhluk ini, tapi beberapa pemain bilang feel dunia mereka berubah sendiri, jadi mode hardcore, padahal sebelumnya kreatif.